Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Paut seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak di TK SDT Salafus Sholeh, setiap minggunya selalu ada proyek membuat buku cerita. Selain meningkatkan minat anak terhadap buku, kegiatan ini juga dapat membangun kerjasama antara peserta didik dalam membuat buku cerita. Berikut contoh buku cerita yang telah disusun oleh bu guru, kemudian nanti akan dibuat oleh anak-anak secara bersamaan dengan menggunting dan menempelkan ke kertas HVS warna, sehingga setiap halaman buku akan berbeda-beda warnanya, membuat anak menjadi tertarik dengan buku. Setelah selesai kegiatan membuat buku ini, nanti anak-anak akan mendengarkan cerita yang ada di dalamnya, baik dibacakan oleh guru ataupun nanti dibacakan oleh orang tua murid yang bertugas sebagai narasumber membacakan buku cerita. Sebelum lanjut, bagi Kang Paut yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Contoh buku cerita yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan topik binatang ciptaan Allah dengan subtopik si biru telur bebek dengan judul Bebek yang Rukun. Buku ini disusun oleh guru kami, Titi Dwi Oktaviani, yang akan dibuat oleh kelompok B. Isi ceritanya sebagai berikut. Di halaman pertama, Haris senang memelihara bebek. Setiap hari, Haris tidak lupa untuk memberi makanan bebek-bebeknya. Ayah makan yang banyak ya bebek, agar kalian semua sehat, kata Haris. Halaman kedua. Setelah selesai memberi makan semua bebeknya, kemudian Haris menggiring bebeknya ke sawah. Ayo kita pergi ke sawah, hus hus hus, ucap Haris. Halaman ketiga. Kata Haris, bebek itu hewan yang lucu dan kompak karena selalu berjalan berkelompok secara beriringan. Halaman keempat. Sesampainya di sawah, semua bebek bermain dan makan. Halaman kelima. Ada bebek yang sedang minum, makan cacing, makan serangga, dan berenang. Halaman keenam. Tak terasa hari sudah sore. Haris menggiring bebeknya untuk pulang ke kandang. Halaman ketujuh. Semua bebek berjalan menuju kandang dengan tertib. Halaman ke-8. Pagi-pagi sekali, beberapa bebek betina peliharaan Haris mulai bertelur. Halaman 9. Pagi hari, bibi Haris sudah berada di kandang bebek untuk mengambil telur bebek. Halaman ke-10. Bibi meminta bantuan Haris dan Khaira untuk menghitung jumlah telur bebek. Ada 6, kata Haris. Ada 5, kata Khaira. Halaman ke-11. Paman memilah telur bebek untuk dierami kembali atau untuk dijual. Halaman ke-12. Kenapa telurnya dipisahkan untuk dierami? Tanya Haris. Telurnya dierami agar menetas menjadi bebek kembali, jawab paman. Halaman ke-13. Bibi ke pasar ditemani Khaira untuk menjual telur bebek. Setelah pulang dari pasar, Bibi memasak telur bebek goreng dan bebek goreng untuk Haris dan Khaira. Rasa telur bebek goreng dan bebek goreng itu enak sekali. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini yaitu bebek itu binatang yang tertib. Ketika berjalan, mereka selalu berbaris. Kemudian perkembangbiakan bebek itu berasal dari telur. Selanjutnya, bagaimana nikmatnya
telur bebek, dan daging bebek yang telah dimasak. Cerita kedua, buku untuk subtema ikan warna-warni yang berjudul Persahabatan Ikan dan Monyet, disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Halaman pertama. Pada suatu sore, langit terlihat mendung. Sang monyet pun menjadi was-was. Awan hitam tentu akan menurunkan hujan lebat. Monyet khawatir kalau terjadi banjir bisa menghanyutkan ikan. Hujan pun mengguyur dengan derasnya di kawasan tersebut. Halaman 3. Sang monyet menjadi panik. Sesekali ia melompat-lompat di atas pohon. Ia memanggil-manggil sahabatnya si ikan. Halaman 4. Hai ikan, di mana kau? Teriak si monyet sambil terlinguan ke arah sungai. Aku di sini Kera, jawab ikan sambil melompat muncul ke atas permukaan. Halaman 5. Sudahlah, tak ada waktu lagi berdebat, yang penting kau aman bersamaku, tegas monyet sambil menyambar si ikan dari dalam air dan langsung membawa ikan ke pohon tempat tinggal si monyet. Halaman ke-6. Baru beberapa detik saja, tindakan ceroboh monyet membuat sahabatnya si ikan kesulitan untuk bernapas. Halaman ke-7. Maafkan aku ikan, cetus si monyet. Iya, tidak apa-apa. Aku tidak bisa bernafas di luar lingkungan air, tegas ikan. Halaman ke-8. Ikan hampir mati karena tidak bisa bernafas di luar air. Seketika si monyet kembali melempar si ikan ke sungai. Halaman ke-9. Hujan pun mereda. Si ikan dan monyet kembali bermain di tepi sungai bersama. Halaman ke-10. Walaupun keduanya memiliki banyak perbedaan dalam bertahan hidup. Halaman ke-11. Karena ikan hidup di air, sedangkan monyet hidup di darat. Halaman 12. Namun keduanya saling tolong-menolong satu sama lain. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini yaitu meskipun berbeda-beda sifat, berbeda-beda cara hidupnya, persahabatan tetap bisa dijalin. Saling tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup. Begitupun dengan kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan saling menghormati dengan teman.